Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat senantiasa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membagi berkat firman Tuhan dalam rangka ibadah Jumat Agung memperingati pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya rindu menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan ini dengan tema kuasa salib Kristus. Kuasa salib Kristus. Baik, kita akan mendasari tema ini dari bacaan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai dengan yang keempat. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 3 sampai dengan yang keempat. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Amin. Bacaan kita memberitahukan bahwa berita tentang Kristus yang disalibkan, Kristus yang mati karena dosa-dosa kita adalah berita yang sangat penting. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita begitu diarahkan perhatian kita kepada berita tentang virus corona. Perhatian kita tersedot ya tentang wabah virus corona, baik di media cetak, media elektronik ya, khususnya lewat televisi ataupun juga media sosial. Hampir terus berita tentang virus corona dengan segala sesuatunya yang berkaitan dengan virus tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa reaksi kita ketika mendengar berita-berita tentang hal itu? Ya, berita-berita itu membuat kita cemas, panik, takut, dan seterusnya. Ya, memang kabar-kabar dari dunia ini bukan kabar yang menggembirakan. Kabar dari dunia ini adalah kabar yang menakutkan, ya. Zaman sekarang, ya, banyak kabar yang menggelisahkan, menakutkan, mencemaskan. Namun pada kesempatan yang keberkatan pada saat ini, saya ingin menyampaikan berita yang menggembirakan, ya, berita yang menyukacitakan, karena Injil adalah kabar baik, kabar yang menggembirakan. Nah, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi, bahwa ini adalah kabar yang penting, ya, yang harus kita perhatikan dan selanjutnya kita percayai, kita laksanakan dalam kehidupan ini, sehingga kabar tentang karya salib Kristus itu mendatangkan damai sejahtera, sukacita dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya akan menyampaikan satu pokok kebenaran firman Tuhan tentang kuasa salib Kristus. Kuasa salib Kristus itu adalah berita yang begitu penting, yang sangat penting. Ada 3 alasan yang ingin saya kemukakan ya pada kesempatan ini. Mengapa berita tentang salib Kristus itu begitu penting? Ada 3 alasan yang perlu kita ketahui. Baik, kita akan
dalami bersama-sama satu persatu. Yang pertama, berita tentang salib Yesus Kristus begitu penting. Alasannya satu, kuasa salib Kristus memberi kemenangan tertinggi. Ya, berbicara tentang kemenangan itu adalah kebutuhan dalam hidup kita, terlebih kemenangan yang tertinggi. Apa itu? Yaitu kemenangan atas musuh yang akan membawa kita kepada kebinasaan, yaitu iblis. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, musuh terbesar manusia adalah iblis, bukan darah dan daging, bukan sesama manusia, terlebih bukan di antara kita sesama anak-anak Tuhan. Musuh yang sesungguhnya adalah iblis. Itu musuh terbesar kita, karena iblis akan membawa kita kepada kebinasaan, akan membawa kita kepada maut, kepada kematian yang kekal. Nah, sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia ada di dalam perhambaan iblis, dan iblis akan terus membelenggu kita, akan membawa kita kepada maut. Tetapi puji Tuhan, ada kabar baik yang perlu kita perhatikan, seperti ayat yang kita sudah baca tadi. Alkitab menyampaikan kabar baik bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, dan bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, untuk memberikan kepada kita kemenangan. Nanti Paskah, hari Minggu, ya, kita mengingat kemenangan Kristus yang sudah mengalahkan maut. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jadi kita punya musuh yang terbesar, yaitu iblis. Ya. Olehnya itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu yaitu kuasa salib Kristus. Sebab hanya kuasa salib Kristuslah yang dapat membebaskan kita dari belenggu iblis, belenggu dosa dan kematian. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita harus mengenakan kuasa salib Kristus dalam kehidupan kekristenan kita. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen tanpa salib. Jika kekristenan kita tanpa salib, kita tidak akan menjadi orang Kristen yang memiliki kemenangan yang tertinggi, yaitu menang atas kuasa iblis, dosa dan kematian. Nah, jadi jangan sampai kekristenan kita tanpa salib. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis selalu mencoba akan membawa kita menjadi orang Kristen tanpa salib. Dan itu sudah sejak zaman Yesus, iblis mencoba untuk menyerongkan visi misi daripada kedatangan Tuhan ke dunia ini, untuk kemudian tidak naik di atas kayu salib mengerjakan karya penebusan. Ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi, iblis sudah tahu tujuannya, bahwa dia akan menunjukkan karyanya untuk menebus dan memberikan manusia kehidupan yang kekal. Nah, maka iblis pada saat Tuhan Yesus sudah ada di dunia ini mencoba, ya, berusaha untuk menggagalkan karya Kristus, ya. Maka ketika Tuhan Yesus berbicara kepada para murid-muridnya bahwa dia akan menderita sengsara, disalibkan, namun pada hari yang ketiga akan bangkit dan menang atas maut, maka iblis tidak senang, ya. Iblis tidak ingin itu terjadi. Maka iblis, ya, menggunakan Petrus, ya, memakai Petrus, murid yang terkemuka itu. Iblis memakai Petrus dan mengatakan kepada Tuhan,
Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau. Dalam Matius 16 ayat yang ke-22. Nah, ketika Tuhan Yesus mendengar Petrus mengatakan demikian, Tuhan Yesus menjawab, ya. Yesus berpaling dan menghardik dengan berkata, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Matius 16 ayat yang ke-23. Ya. Dari ayat ini kita juga tahu bahwa apa yang dipikirkan manusia, termasuk saudara dan saya, sekalipun kita sudah menjadi pengikut Kristus, yang dalam pikiran kita adalah kepingin hidup Kristen kita itu Kristen tanpa salib. Ya. Tanpa salib, tanpa yaitu kematian atas dosa, tanpa kematian terhadap dosa. Nah, seperti yang dikatakan dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-14 dan 15, demikian saya bacakan. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Nah, jadi berdasarkan nats dalam Kolose pasal yang kedua ayat 14 sampai dengan 15 ini diberitahukan kepada kita tentang kebenaran ini, bahwa kemenangan atas dosa, kemenangan atas iblis, kemenangan atas kematian itu hanya terjadi ketika Kristus mati di atas kayu salib. Dan itu berarti hal yang sama harus kita pahami. Kita akan mengalami kemenangan yang tertinggi dalam kehidupan kita, yaitu atas iblis, dosa, dan kematian, ketika kita mau menjadi satu dengan apa yang sama dengan, yaitu salib Kristus, kematian Kristus. Kematian Kristus adalah kematian atas dosa. Berarti kita diingatkan, kita harus menjadi orang Kristen yang mau mati atas dosa. Itu artinya Kristen salib. Nah, jadi jangan sampai kita menginginkan yaitu kehidupan Kristen tanpa salib, sebab jika kita menjadi Kristen tanpa salib, kita tidak akan mengalami kemenangan yang sejati, kemenangan yang tertinggi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini yang pertama, berita tentang kuasa salib Kristus itu penting dan harus kita hayati dan harus kita terapkan, karena kuasa salib Kristus memberi kemenangan tertinggi. Haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua, berita tentang salib Kristus itu penting kita dengar dan kita hayati, kita percayai dalam kehidupan ini, karena kuasa salib Kristus memberi kebebasan sejati atau pembebasan sejati. Dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-6 sampai 7, Rasul Paulus menulis ya sesuai atau berdasarkan dengan ilham Roh. Dia katakan demikian, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, berdasarkan nas ini, kebebasan atau pembebasan sejati, yaitu pembebasan dari belenggu dosa, belenggu kuasa kematian yang dikerjakan oleh iblis, akan terjadi kalau kita itu hidup di dalam iman kepada Kristus yang telah mati disalibkan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, beriman kepada karya Kristus yang mati disalibkan, itu berarti kita harus menjadi satu dengan apa yang sama, yaitu
yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib adalah mati untuk dosa, mati karena dosa. Nah, berarti kekristenan yang akan membawa kita mengalami kebebasan yang sejati, kemenangan yang sejati itu adalah ketika kita menyalibkan diri kita, menyalibkan hidup kita yang lama, ya. Bagaimana kita dapat dibebaskan dari dosa? Alkitab menjelaskan bahwa kita hanya dapat dibebaskan melalui salib Kristus. Sebab salib Kristus memberikan janji sebagai berikut. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Roma 6 ayat yang ke-14. Nah, jadi kita akan beroleh kasih karunia, hidup di dalam pembebasan, hidup di dalam kelepasan atas dosa yang membawa kepada kematian, yaitu ketika kita hidup yaitu tidak dikuasai oleh dosa lagi. Kita sudah menyalibkan hidup kita yang lama, menyalibkan hidup kita yang dikuasai oleh dosa itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kuasa salib Kristus memberikan kebebasan yang sejati. Nah, jadi kalau saat ini kita masih menjadi orang Kristen yang belum mati atas dosa, itulah yang menjadi pergumulan yang harus kita gumuli. Jadi pergumulan kita bukan soal sandang pangan dan papan, meskipun itu ya, apalagi saat ini kita gumuli bahwa sandang pangan papan itu perlu tersedia dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Tapi sesungguh-sungguhnya kebutuhan yang penting mendasar yang akan membawa kita kepada kelepasan yang abadi adalah ketika kita mengalami pembebasan dari belenggu dosa yang akan membawa kita kepada kematian. Dan salib Kristus kuasanya dapat membebaskan kita dari semuanya itu. Oleh sebab itu, mari kita mau menjalani hidup Kristen kita itu hidup memakai kuasa salib Kristus. Kita mau jalani hidup Kristen itu hidup yang disalibkan bersama dengan Kristus, sehingga kita mati atas dosa, sehingga akhirnya kita pun boleh mengalami pembebasan sejati, menang atas kuasa maut dan kematian, dan kita boleh mengalami kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Nah, itu yang kedua. Berita tentang kuasa salib Yesus perlu kita dengar hari-hari ini, ya. Harus melebihi daripada berita yang harus kita dengar tentang virus corona, supaya kita berjaga-jaga dan tidak menderita atau terpapar virus corona. Ya, kalau virus corona kita gagal ya menanggulanginya, paling banter adalah kita mati. Iya, tapi mati jasmani. Tetapi kalau kita gagal melawan virus dosa, kalau kita gagal mematikan virus dosa dalam kehidupan kita, akibatnya fatal, karena itu berdampak kekal, yaitu penghukuman, kematian kekal, kematian dalam penderitaan, dalam keadaan yang terhukum oleh kuasa maut. Nah, oleh sebab itu maka kita harus menang dan bebas dari virus dosa dalam kehidupan kita. Ya, iman kita harus kuat, iman kita harus kebal, sehingga dengan demikian kita dapat mengalami kebebasan yang sejati, yaitu terlepas dari kematian yang kekal karena dosa. Puji Tuhan. Yang ketiga, ya, yang terakhir. Berita tentang kuasa salib Yesus itu penting kita dengar dan kita terapkan dalam kehidupan kita, karena kuasa salib Kristus adalah pembuktian cinta sejati. Ya, kuasa salib Kristus adalah pembuktian cinta sejati. Cinta sejati
adalah cinta yang tetap setia dalam suka maupun duka. Amin ya. Cinta sejati, cinta yang tetap setia ya dalam keadaan apapun ya, sehat maupun sakit, senang maupun susah ya, ada uang ataupun tidak ada uang. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengasihi kita dengan cinta yang sejati ya. Bahkan ketika kita masih lemah, ketika kita masih berdosa, ketika kita masih menjadi seteru Allah, Alkitab mencatat bahwa Kristus ya telah mati bagi kita. Cintanya sejati, totalitas ditunjukkan, sehingga dia rela mati bagi kita. Dia rela mengorbankan dirinya, darahnya yang suci ditumpahkan, tubuhnya yang kudus dipecah-pecahkan untuk menjadi tebusan bagi dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus berkata, "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Galatia 2 ayat yang ke-20. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah mengasihi kita dengan cinta yang sejati. Bagaimana dengan saudara dan saya? Adakah kita punya cinta yang sejati kepada Tuhan? Inilah saatnya ketika kita memperingati pengorbanan Tuhan. Berita tentang karya salib Kristus itu boleh mengingatkan kita, Tuhan mengasihi kita. Sebagaimana pertanyaan Tuhan kepada Simon Petrus, "Hai Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Nah, pertanyaan yang sama ditanyakan kepada kita pada saat ini. Kita tidak cukup hanya bersyukur Tuhan mengasihi kita, tapi kita juga harus belajar bertumbuh hidup mengasihi Tuhan. Saat saudara dan saya membuat komitmen untuk mengasihi Tuhan, berarti kita harus siap pikul salib. Karena Tuhan mengatakan, barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya dan pikul salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membuat komitmen untuk disalibkan bersama dengan Kristus, memang ada godaan. Akan datang suara iblis yang akan membujuk rayu kita supaya tidak melakukannya. Iblis akan menawarkan kepada saudara dan saya apa yang telah juga ditawarkan kepada Yesus saat dia hidup di muka bumi, yaitu kehidupan Kristen tanpa salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, daging kita itu pasti akan memberontak dan menolak kalau disalibkan. Saudara, namun kita harus berjuang ya, melawan daging. Kita harus menyalibkan daging kita setiap hari. Kita selalu bergumul bagaimana menyalibkan daging, karena daging terus bangkit dan terus yaitu memberontak untuk tidak mau disalibkan. Tetapi kalau kita tidak mau disalibkan daging kita akan menuju kepada kebinasaan. Oleh sebab itu, sebagaimana statement yang diucapkan oleh Rasul Paulus ya, "Aku telah disalibkan dengan Kristus." Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan ya, bagaimana harus berjuang setiap hari, setiap saat dalam banyak hal. Kita harus terus menyalibkan daging kita, sebab kalau tidak kita berjuang menyalibkan daging ini akan menyeret kita kembali kepada kehidupan yang menuju kepada kebinasaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Paulus juga mengatakan bahwa dia
melatih tubuhnya. Ya, dia katakan, tetapi aku telah melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tolak. 1 Korintus 9 ayat yang ke-27. Rasul Paulus mengatakan, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Jadi supaya tubuh daging ini tidak terus memberontak dan terus minta, yaitu dipuaskan dengan hidup tanpa salib. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus seperti Paulus melatih, dilatih, didisiplin, ditertibkan, dikuasai, supaya tidak terus minta dimanjakan dengan diberi kepuasan-kepuasan lahiriah, kepuasan-kepuasan duniawi. Kita harus kuasai, kita harus latih, kita harus disiplin, harus kita karantina, daging kita ini harus kita lockdown supaya tidak kemana-mana, tapi tetap hidup seturut dengan jalan salib. Kita harus membuat daging tunduk kepada firman Tuhan. Kita harus membawanya kepada kayu salib, mati terhadap diri sendiri. Pada saat saudara mati terhadap diri sendiri dan saudara mulai kehilangan apa yang dapat saudara pegang, saudara yaitu banggakan secara duniawi ini, maka kita akan menuju kepada satu kehidupan yang kita boleh katakan cinta kepada Tuhan, cinta kepada Kristus yang sudah mengasihi kita. Kita harus menempuh jalan salib. Kita harus menaklukkan diri kita menuju Kalvari, supaya tabiat lama kita tidak akan membawa kita kepada kehidupan yang menuju kepada kebinasaan. Dalam Galatia pasal 5 ayat 24 sampai 26 dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Mari kita beri diri kita dipimpin oleh Roh, maka bentuk yang nyata dari kehidupan yang dipimpin oleh Roh, yaitu kita telah menyalibkan daging. Kita menunjukkan karakter hidup Kristen kita, kehidupan yang bernuansakan salib, bukan simbol-simbol, tapi memang kehidupan Kristen yang disalibkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, adalah tidak mungkin untuk hidup dalam Roh, dipimpin oleh Roh, tetapi daging masih hidup dan masih kita puaskan keinginannya. Saudara dan saya dapat hidup dalam Roh, kita hanya dapat hidup dalam Roh apabila kita telah menyalibkan daging. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iman tidak akan pernah hidup di dalam diri orang yang hidup menurut daging. Iman hanya hidup di dalam diri orang yang mati atas dosa. Pada saat daging mulai mati atas dosa, maka iman kita adalah iman yang hidup. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, apabila kita hidup dalam daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya, maka kita tidak akan memiliki kehidupan Kristen yang berarti. Seberapa banyak kita berbakti, seberapa banyak kita dengar firman Tuhan, bahkan seberapa banyak kita melakukan kegiatan pelayanan, bahkan mengorbankan harta kita, tapi kalau kita hidup tidak mematikan daging kita dan hawa nafsunya, kita tidak akan dapat beroleh pembebasan yang sejati, kelepasan yang sejati, kemenangan yang tertinggi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita nggak cukup banyak menyebut Dia Tuhan, Tuhan. Kita berseru-seru Tuhan, Tuhan. Tetapi apabila kita tidak mematikan daging kita, maka
kekristenan kita dan kekristenan yang kosong, kekristenan yang nol, yang tidak akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari pada kesempatan yang istimewa dalam rangka memperingati pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di Jumat Agung ini, mari 3 kebenaran firman Tuhan yang kita sudah renungkan, bagaimana kuasa salib Kristus itu menjadi berita penting dan juga kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita, yaitu bahwa kuasa salib Kristus itu memberi kemenangan tertinggi. Yang kedua, kuasa salib Kristus memberi pembebasan yang sejati. Dan yang ketiga, kuasa salib Kristus adalah pembuktian cinta sejati, baik cintanya Tuhan maupun kita. Maka marilah kita menjadi orang Kristen yang saat ini mengingat pengorbanan Tuhan dengan kerendahan hati, yaitu dengan kita mau hidup mati atas dosa, supaya ketika kita sudah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita pun boleh menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya, yaitu bangkit di dalam kehidupan yang mulia dan kekal. Saudara dan saya harus mati terhadap diri sendiri. Saudara dan saya harus menyerahkan hati dan hidup kepada Kristus. Kita harus membuat keputusan ini secara serius, dengan komitmen yang sungguh-sungguh, supaya kemenangan yang Tuhan kerjakan itu tidak digagalkan oleh iblis. Bapak Ibu Saudara, mari biarlah peringatan kematian Tuhan di Jumat Agung ini mendorong kita untuk komitmen dengan penuh kesungguhan untuk kita meletakkan hidup kita di tangan Tuhan, dan mari kita berjalan di jalan Dolorosa, jalan salib, untuk menuju kepada kehidupan yang penuh kemuliaan, penuh dengan sukacita dalam keabadian bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan memberkati setiap kita pada saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami tentang karya yang begitu penting yang Tuhan sudah kerjakan. Hari ini kami mendengar, tapi biarlah kami tidak cukup hanya mendengar, kami mau mengambil bagian yang sama seperti apa yang Tuhan sudah kerjakan. Sebab jika kami sudah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian-Mu, kami akan boleh menjadi satu dengan apa yang sama dalam kebangkitan-Mu, yaitu bangkit dalam kemenangan dan kemuliaan, karena sudah mengalami pembebasan yang sejati, kemenangan yang tertinggi atas iblis, dosa, dan kematian. Terima kasih. Kami mohon terus kuatkan iman kami, teguhkan kami, supaya kami terus dapat berjalan di jalan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sekarang saudara, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia serta damai sejahtera di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai, memelihara, dan memberkati saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.